Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saat puasa ya, kita lanjut lagi kuliah. Yang mudah-mudahan puasanya bisa mendapatkan berkah, ya, mendapatkan pahala dan sukses juga kuliahnya, berpengaruh pada dunia dan akhirat. Ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Sekarang kita lanjut kuliah ke berapa ya? Kelima atau keempat ini? Kalau tidak salah kelima ya. Jadi kita akan membahas pada mata kuliah rekayasa lalu lintas ini tentang karakteristik komponen lalu lintas. Apa saja komponen lalu lintas? Nah, ya, kuliah kelima ini. Ini sudah ada filenya di Classroom, Anda bisa baca. Sangat bagus kalau dibaca sebelum kuliah sehingga ada informasi sebelumnya yang sudah didapatkan. Nah, bisa kalau ada yang ingin ditambahkan, ya bisa ditambahkan, diperbaiki kalau kurang. Kalau ada yang tidak tahu, bisa ditanyakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 pembahasan, ya, berkaitan dengan komponen lalu lintas, berkaitan komponen arus lalu lintasnya, kemudian karakteristik kendaraan, ya, kita membahas kendaraan juga kembali, kemudian pemakai jalan, manusia, kita sendiri, dan jalan, karakteristik jalan. Yang pertama, komponen arus lalu lintas. Nah, ini tentunya kita sediantaranya. Ada manusia, ada kendaraan, dan jalan. Kita sebagai manusia bisa sebagai driver yang membawa kendaraan, masing-masing punya kendaraannya. Nah, sepeda motor. Nah, bisa juga sebagai penumpang ya, ojol, ojeknya penumpang. Atau kita sebagai pedestrian atau pejalan kaki. Sama di mana di jalan ada tempat berjalan, bahkan ada bahu jalannya, tempat orang berjalan, jalan tertentu. Nah, itu sebagai pemakai jalan. Ini kita merupakan bagian komponen dari arus lalu lintas. Nah, selain itu adalah kendaraan dan jalan. Nah, kendaraan ini adalah sarana manusia untuk bertransportasi. Ada yang sebut sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Yang dimaksudkan sarana itu adalah kendaraan dan prasarana adalah jalan. Ya. Jadi sarana kita untuk bertransportasi itu adalah kendaraan yang kita gunakan, sedangkan jalan itu media, tempat sarana bergerak, itu prasarana. Dan sarana dan prasarana itu kendaraan dan jalan. Jadi ini komponennya lalu lintas, ada kita sebagai pemakai jalan, kendaraan, dan jalan yang kita gunakan. Nah, berkaitan dengan kendaraan, ada kendaraan rencana, ya, ada kinerja percepatan kendaraan dan kinerja pengereman kendaraan. Nah, untuk kendaraan rencana ini tentunya dalam merencanakan jalan ini digunakan ini. Bagaimana ukuran dan bentuk kendaraan yang lewat di jalan. Dan berbeda ya, motorcycle, 9 motor dengan bus, dengan kendaraan mobil, dengan trek. Ya. Jadi ukurannya beda, beratnya juga beda. Radius putarnya beda ya. Kalau motor ya tidak terlalu besar untuk berbelok, tapi kalau mobil yang membutuhkan ah, lebar yang lebih besar untuk bisa berbelok. Radius putarnya berbeda. Nah, itu ada standarnya, standar untuk radius putar. Itu juga sudutnya, berapa derajat sudut putar. Nah, itu harus ada standar minimum kendaraan. Sudah ada dan itu digunakan dalam merencanakan rekayasa lalu lintas, merencanakan geometrik jalannya, membangun jalan, membuat tikungan. Nah, itu tentunya menjadi standar salah satunya kendaraan rencana. Nah, ini tentunya bagian pembahasan kendaraan ya, karakteristik kendaraan. Yang berbeda ukurannya, berbeda beratnya, radius putarnya, dan juga sudut putarnya. Kemudian berkaitan dengan kinerja percepatan kendaraan, nah ini berkaitan dengan kecepatan itu jarak per waktu ya, kalau kecepatan. Apa itu percepatan? Nah, percepatan itu, ya, kalau kecepatannya dalam waktu tertentu berubah. Misalnya dari awal kita nol, kemudian naik kecepatannya, seperti apa namanya? Kita menggunakan kendaraan dari nol, kemudian tambah kecepatan G1, G2, G3, tambah cepat lagi. Itu namanya percepatan. Nah, tapi kalau dia melambat, nah itu namanya perlambatan. Dari cepat turun-turun, kemudian sampai ke nol, nah itu namanya perlambatan. Nah, di sini membahas kendaraan, nah juga membahas bagaimana percepatannya dan perlambatannya. Kinerja percepatannya itu maksudnya jarak perjalanan. Selama percepatannya itu berapa jarak perjalanan.
Gunakan kinerja pengereman kendaraan, nah, jarak pengereman. Nah, ini perlambatan ini. Jarak pengeremannya yang dibahas. Jadi kendaraan, ada kendaraan rencananya, ada percepatan, ada pengereman. Perlambatan ya. Ya. Nah, ini standar ASTO untuk ukuran kendaraannya. Ini sudah dibuat dan dalam bentuk tabel. Ada passenger car, ya, mobil, ada truk, ada bis. Truk pun ada semi-trailer, ada semi-trailer, ada double bottom semi-trailer, wah banyak ya. Ada kendaraan rekreasi, motorhome, car and compact trailer, car and boat trailer. Nah ini sudah ada, simbolnya sudah ada. P ini passenger car, ada bus ya, bus, artikel red bus. Nah ini beratnya. Misalnya passenger car 4,25, ini satuannya feet ya, standar Amerika itu feet satuannya. Berapa tingginya, panjangnya, nah, lebarnya, tinggi, lebar dan panjang sudah ada. Kalau kita meter di sana feet, standarnya feet. Nah, ini radius putar ya. Nah, standar ASTO juga ini. Kalau jalan lurus ya agak kecil jalannya, tapi kalau tikungan belok maka harus dibuat lebih besar. Apalagi trek yang lewat, tidak bisa lewat trek berbelok kalau tidak luas tikungannya. Nah, ini sudut putarnya sudah distandarisasi dalam bentuk tabel ya, dari kendaraan mobil, kemudian bis, ke trek, nah, sudah ada. Minimum charging radiusnya berapa feet, minimum inside radiusnya berapa feet sudah ada. Tanya. Kinerja percepatan kendaraan masih dalam standar ASTO. Nah, ini juga kendaraan ya, mobil besar, ini mobil intermediate, kecil, pick up ya. Ini sudah ada. Beratnya ini satuannya LB. Kalau kita berat kilogram, nah, kalau di Amerika standarnya LB. Ini kecepatannya 0,0 sampai 15 mph. Nah, kita sini apa kilogram? Oke, kecepatannya meter per detik ya, atau kilometer per jam. Nah, ini kecepatannya mph. Ini seperti di mobil kita lihat mph kecepatannya. Kendaraan, ini akselerasinya. Tidak ada standarnya. Kalau 40 mph ke atas ini, dari 60 ke atas ini standarnya untuk kecepatan akselerasi. Maksimumnya akselerasi kecepatannya. Nah, ini untuk jarak perjalanan selama percepatan itu. Kecepatan itu kan kendaraannya berbeda-beda kecepatannya dalam waktu tertentu. Hanya diambil 0,7 A kali T. Apa itu A? Percepatan, dan T waktu. Untuk percepatan dan perlambatan kendaraan truk juga sudah ada tabelnya. Ini grafik oleh Asto sudah buat. Kecepatan tentunya bertambah cepat, bertambah laju, kalau perlambatan bertambah lambat sampai berhenti. Ini kecepatannya dibandingkan dengan speed of brake. Jadi, akselerasi, akselerasi. Ini jarak penerimaan kendaraan, rumusnya sudah ada, DB. Tadi rumusnya, nah, tadi. Ini rumusnya, lanjut aja. Jarak pengereman, nah ini DB. Ini V kuadrat kurang U kuadrat per 30 tambah F tambah G. Ini sudah ada. Kecepatan itu V, kecepatan awal, kecepatan akhir U, koefisien gesek F, yang G kemiringan jalan, ada 30 ini faktor konversi satuan. Ini yang menemukan rumus ini. Kalau kuliah dapat doktor ini. Jadi harus ada penemuannya. Nah, ini koefisien gesek permukaan. Jadi jalan itu kan bertemu dengan ban. Nah, terjadi gesekan. Koefisiennya juga sudah dibuat ini. Yang standar ASTO. Baik jalan yang basah, dry surface maupun wet surface. Jalan yang kering. Ini sudah ada di sini. Jalan kering, aspal pasir, aspal keras. Ini sudah ada standarnya. Kecepatannya. Running speed. Kemudian kita lanjut ke pemakai jalan. Nah, karakteristik pemakai jalan itu ada yang dapat diukur dan diperhitungkan, dan ada yang tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung. Yang dapat diukur itu waktu, persepsi, dan reaksi. Jadi waktu kan bisa dihitung berapa lama. Kejaman pandangan, nah, bisa dihitung. Kejaman berapa, panjangnya berapa derajat ya.
derajat luasnya. Yang tidak dapat diukur, faktor-faktor kekuatan fisik, keterampilan, pendengaran juga bagaimana diukur, fisiologi, ya, ada yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Nah, ini karakteristik penglihatan. Kita masuk ke penglihatan. Nah, ini 3-5% luas area sekitar center line mata kita. Nah, kita bisa melihat huruf, ya. Huruf dapat dilihat 3-5%. 10-12% dapat mengamati bentuk, warna, dapat mengamati tulisan khusus. 10-20 derajat, bukan persennya, derajat. Ya. Berapa derajat? 3% lebih kecil, 10-12% lebih besar penglihatan kita, 120 lebih besar lagi. Tidak dapat mengamati bentuk, tidak dapat mengamati warna, tidak dapat mengamati objek yang bergerak. Nah, ini istilahnya. Ada clear area, ada fairly clear vision, 10 derajat, ada peripheral vision, 10 derajat. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi mata kita ini, kita driver, pengendara kendaraan, nah, melihat. Ini rentangnya 10-12 derajat. Nah, ini bisa mengamati bentuk. BMC yang lebih besar lagi, sudah 120 derajat. Nah, ini sudah tidak bisa mengamati bentuk. Hanya melihat saja. Ada benda di depan. Atau tidak ada benda. Ini yang 3%, kecil sekali. Nah, ini masih bisa, ya, melihat huruf. Ke depan, pandangan kita bisa. Lewat dari 3% tidak bisa lagi melihat huruf. Ini pusat mata kita. Pusat garis mata kita. Bisa melihat. Nah, karakteristik waktu. Persepsi dan reaksi. Ini jenis persepsinya. Ya, ada persepsi, identifikasi, emosi, reaksi. Jadi ini berkaitan dengan karakteristik waktu, persepsi, dan reaksi. Ya, aktivitas kita, pengamatan. Ya, ada rintangan di depan atau tidak. Apakah kita mau respon rem atau gas. Ini sebenarnya akan bisa bereaksi kalau mata kita normal. Jadi kita mengidentifikasi, kemudian mengambil responnya. Respon fisik sebagai hasil keputusan kita. Apakah merem atau tancap gas atau tetap lagi. Waktunya sekitar 0,3-2 detik. Ini hasil penelitian. Ini karakteristik waktu yang diteliti 84 ini. Ini waktunya reaksi pengereman. Ya. Dari kecepatan tinggi turun. Mengemudi. Jadi tinggal ditabelkan, tinggal dibuat grafik. Kemudian karakteristik lainnya, kemampuan membedakan warna ini. Pendengaran, perasaan, yang sudah dibahas di sini. Tinggi mata pengemudi, silakan dibaca-bacanya karakteristik lainnya. Umur, kemampuan mengemudi tentunya mulai turun kalau sudah 55 tahun. 55 tahun ke atas, sudah sangat turun. Apalagi matanya sudah kabur, ya susah. Sudah tak bisa lagi mengemudi tentunya. Ini kita sebagai driver, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku. Kita sebagai pengemudi, driver, itu motivasi, tentunya tujuan perjalanan. Mau ke mana? Ada tujuan, maka itu motivasi kita untuk berangkat. Menjadi mengemudi membawa kendaraan. Apakah pergi rekreasi mungkin, atau ke kantor, atau ke kampus, sekolah, atau ke pasar. Nah, itu tujuannya. Kemudian pengaruh lingkungan, ada pergerakan, puncak. Orang selalu eh, melakukan aktivitas di siang hari, pagi hari keluar rumah itu, kita jam berapa? 7-8-nya banyak kendaraan. Jam pulang kantor juga, jam pulang sekolah banyak kendaraan. Nah, itu motivasi bergeraknya mengaruh lingkungan, menjemput anaknya di sekolah dan lain-lain. Kemudian pendidikan juga nih, pengaruh perilaku pengemudi. Lalu lingkungan ini kondisi zaman pergerakan puncak, daerah yang banyak habitat hewannya, kondisi kebisingan, dan polusi udara. Ini pengaruh juga. Pendidikan mampu membedakan kebiasaan mana yang baik dan buruk, mampu membaca situasi lalu lintas dengan cepat, ini berpengaruh juga pendidikan dalam mengemudi.
Jadi orang pendidikan yang lebih bertanggung jawab ya terhadap masalah sosial. Ada masalah lebih bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita orang berpendidikan bisa seperti itu ya bertanggung jawab. Berbeda yang tidak berpendidikan dalam mengemudi kendaraan. Ini hasil studi karakteristik pedestrian. Ini pejalan kaki, kecepatan berjalan kaki ini, kecepatan ini feet per detik. Ini data yang diambil. Jarak berjalan yang dapat diterima. Meter persentase untuk pejalan kaki. Kemudian karakteristik jalan kita masuk. Nah, klasifikasi jalan, nah itu sudah dijelaskan ini klasifikasi jalan, arteri dan sebagainya. Pembahasan karakteristik jalan. Ciri geometrik jalan, nah ini alignment horizontal, alignment vertikal, jarak pandangan, tadi itu itu bagian pembahasan geometrik jalan. Marka, ada median, rambu jalan itu ya untuk apa supaya bagus ya di perjalanan, aman, tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada marka. Kalau median itu bagian tengah jalan, rambu-rambu ini ada yang tanda stop, ada yang tanda belok kiri kanan, menimbulkan persimpangan. Jarak pengereman untuk hierarki pergerakan. Nah, ini klasifikasi jalan menurut ASTO. Ada jalan arteri, kolektor, dan lokal. Nanti mobilitasnya lebih banyak di arteri, aktivitasnya. Ini contoh jalan. Sampai ke tujuan, misalnya terminal. Ini bergerak. Transisi, distribusi, koleksi, sampai tujuan. Ini klasifikasi jalan, standar ASTO. Ini ada jalan kolektor, jalan lokal, arteri. Ini dalam contoh gambar dengan penjelasan ini. Ini arteri, ini jalan komersial, ini jalan lokal, nah, jalan kolektor. Nah, ini berarti jalan kolektor. Ya. Jadi sudah ada penjelasannya. Contoh, contoh. Untuk memahaminya bisa dibaca penjelasan pengertian dari jalan tersebut. Dan arteri apa, jalan kolektor apa, jalan lokal apa, dan seterusnya. Untuk klasifikasi jalan ini, klasifikasi jalan ya, ada kelas 1 sampai kelas 3. Ini standarnya ada AJ 15 tahun 92. Jalan kelas 1 ini ya, jalan arteri dia. Nah, kelas 3C ini jalan kolektor. Dimensi kendaraannya juga sudah ada. Berapa elmas, muatannya kendaraan sudah ada. Masing-masing kelas jalan. Ini batasan fisik kendaraan membelok pada kurva horizontal. Ini dari ASTO. Ini rumusnya. Sudah ada rumus yang digunakan dalam merencanakan geometrik jalan. Dalam merencanakan tikungan, bagaimana merancang tikungan itu. Ada perhitungannya. Di mata kuliah nanti geometrik jalan. Nanti akan ada mata kuliah geometrik jalan. Ini batasan jarak pandangan. Ini dibuat dalam kurva. Standar ASTO. Dapatannya. Kemudian ilustrasi lengkung peralihan. Nah, ini. Ya, untuk jalannya berbelok dia. Di jalan itu ada yang cembung, ada yang cekung. Nah, ada juga yang berbelok tikungan kiri dan kanan. Ya. Pelajaran alignment horizontal, alignment vertikal. Alignment horizontal, nah itu tikungannya. Kalau horizontal berarti cembung dan cekung. Nah, turun, gunung. Ini kurva lengkung vertikal. Jalan ASTO. Ini jalan vertikal berarti naik gunung, turun gunung. Ini turun gunung, naik gunung. Nah, jadi vertikal. Ini kriteria desain puncak, ini kurva vertikal berdasarkan jarak pandang henti. Sudah ada ini datanya. Ini memang panjang kurva.
Nah, ini apa dibuat untuk mengambil data, masukkan data, dapat hasil. Ini bisa diketahui jarak pandangnya ya. Dengan data yang diambil lapangan, masukkan data di sini, dapatkan. Ini beri kemudian jalan, ya, sudah pasti juga. Ini tak balik ya. Ini perlu diputar lagi. Berapa derajat? Bisa terlihat. Ini ilustrasi simpang. Ya. Kanalisasi. Ini apa? Pertigaan ya. Ini terbalik dulu gambarnya. Ini itu ada jalan simpangan. Ya. Ya, saya kira begitu materinya pada kesempatan ini. Selamat. Oke. Ada memberikan masukan atau pertanyaan? Oke. Ini sudah hampir habis. Tidak, kita lanjut ke materi apa namanya? Pengembangan karakter ya. Agar kita juga memiliki karakter yang baik, sifat yang baik. Dan hidup ini, kita coba ambil karakter Nabi Hud alaihissalam. Siapa orang ini? Nabi Hud alaihissalam ini seorang nabi. Beliau berdakwah di kaum Ad, mana mereka menyembah berhala. Dan saat namanya Samud dan Hira, mereka menyembah patung. Nabi Hud ini tubuhnya besar dan kuat. Nah, luar biasa ini. Fisiknya bagus. Kaum Ad ini kaumnya sangat sombong. Mereka orang-orang teknik ya. Sama dengan kita yang belajar. Ahli-ahli teknik mereka ini, teknokrat. Mereka bisa bangun bangunan yang tinggi, megah. Rumah mereka luar biasa. Istana. Teknologi mereka maju. Malah dikala kita sekarang. Mereka bisa bangun dengan pahat-pahat. Gunung mereka bisa bangun. Kita belum bisa. Jadi teknologi zaman dulu ternyata hebat. Mereka katakan, lihat rumah kami tinggi, megah, dan bagus. Itu membuat mereka sombong. Bukan rendah hati, karena memiliki karakter yang bagus, malah karakternya sombong. Dan Nabi ya, Hud ini menyuruh kepada kaumnya agar menyembah Allah, dia berdakwah tidak mengharapkan imbalan. Dan kaum Ad itu tetap kufur, mereka tidak terima. Kufur pada Allah, mereka mencela Nabi Hud alaihissalam. Allah Ta'ala kemudian mengazab mereka. Mereka tidak mendengar nasihat Nabi, mereka diazab dengan angin topan kencang, awan hitam, 7 hari 7 malam malah tanpa henti. Ini dunia mereka dapat luar biasa ya. Dan kaum binasa tidak tersisa. Rumah mereka hancur, kesombongan mereka mau diapakan lagi? Tidak ada apa-apanya. Jadi itulah akibat di dunia didapatkan. Jadi Allah Ta'ala memberikan balasan bagi mereka yang sombong. Ahli tekniknya, ahli teknik, ahli merencanakan teknik, engineering, teknokrat, memberikan azab di dunia. Nah, orang yang tidak sombong, Allah selamatkan. Nabi Hud dan pengikutnya memberikan, kita bisa ambil hikmah dari kisah Nabi tersebut. Misalnya kita sebagai manusia harus kuat dan kuat ya, sehat dan kuat. Berpuasa ini harus bisa, jangan sampai tidak bisa berpuasa yang muslim ya, di bulan Ramadan. Jadi harus sehat dan kuat. Jadi dapatkan pahala, dapatkan ketaatan ya, di dunia tenang hidup, tidak dapat azab, ya di akhirat juga akan sukses masuk surga. Dan manusia harus sehat dan kuat. Kemudian yang kedua harus tetap bersyukur ya, taat beribadah. Nah, kemudian uh, melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala ya. Tidak mengharap imbalan dari makhluk. Jadi ikhlas ya dalam beramal, beramal. Untuk hidup tenang. Kalau kita berbuat mengharapkan imbalan, kemudian tidak dapat imbalan, sakit hati itu. Tapi kalau kita berbuat ya, tidak harap imbalan, tidak dikasih, ya tidak ada sakit hati. Jadi mari kita berbuat ikhlas ya. Orang atau membantu kerja tugas teman mintanya ada yang membantu. Ya, supaya bisa mengajarkan, bisa tahu sama-sama. Nah, itu tidak mengharapkan imbalan, maka kalau tidak dapat imbalan, hatinya tetap tenang. Kalau tidak ikhlas, hatinya pasti tidak tenang. Jadi, mari beramal, apalagi amal yang bernilai pahala itu dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah nanti. Di dunia tidak dapat, di akhirat nanti akan dapat balasannya dengan surga insya Allah. Jadi akhirnya, demikian mata kuliah kita sekarang ini, dan bermanfaat. Dan kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.